Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah untuk malam ini yang kita bahas adalah melanjutkan bab tentang husnul khuluq. Ini sampai hadis yang ke-625. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi sair salihin fid dharain amin. An Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang yang berbuat keji wala mutafahishan, dan juga bukan orang yang sengaja keji. Nanti insya Allah kita bahas istilah keji ini apa dalam bahasa Indonesia. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, ataupun yang paling mulia akhlaknya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat KBBI, keji itu adalah sangat rendah ataupun sangat kotor, tidak sopan ataupun hina. Ini adalah arti kata keji. Sesuatu yang sangat rendah, kotor, tidak sopan, hina dan sebagainya. Ini disebut sebagai keji. Berarti bukan hanya sekedar suatu perbuatan, tetapi juga dimungkinkan suatu perkataan. Saat dibilang suatu perkataan itu adalah keji, otomatis perkataannya ini adalah perkataan yang tidak sopan, perkataan yang mungkin berbau parno, ataupun mungkin suatu perkataan yang hina, rendah, kotor. Ini disebut sebagai suatu perkataan yang keji. Nabi Muhammad dalam hadis ini, Nabi Muhammad yang mulia dalam hadis ini digambarkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau bukanlah seorang yang keji. Dari segi apa? Tentunya dari segi perkataan ataupun dari segi perbuatan beliau. Nabi Muhammad SAW contohnya, beliau mencontohkan, beliau itu menghindari perkataan-perkataan yang kotor, caci-cacian, tidak pernah beliau sampaikan. Bahkan yang digambarkan kemarin bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmah melayani Nabi Muhammad SAW sampai 10 tahun. Untuk ucapan-ucapan kotor tidak pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin di zaman kita saat ini, kita yang mengakui bahwa kita itu ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, kok ucapan-ucapan sebagian di antara orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang muslim, beriman kepada beliau, kok kata-kata kotor diucapkan, caci-cacian diucapkan. Tentunya ini mukhalifu sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, menyelisih ajaran beliau. Karena Muhammad SAW yakun fahisha, beliau bukanlah orang yang fahish, beliau bukanlah orang yang keji dari segi perkataan, dari segi perbuatannya. Ini perlu untuk kita berusaha
Kalau seandainya selama ini perkataan-perkataan kita itu kok ada sebagian yang mungkin mudah untuk mencaci maki, mudah untuk mengucapkan kata-kata kotor, mudah untuk membahas hal-hal yang berbau tabu, yang gak pantas kecuali dibahas oleh suami istri, maka perlu untuk kita hindari, untuk kita ucapkan. Karena kadang-kadang ya ikhwah sekalian, di saat sebagian di antara orang itu dia merasa nikmat, di saat mencaci berarti ada masalah. Di saat dia itu ada suatu kenikmatan, merasakan suatu kenyamanan, di saat dia mengumpat, ada masalah dalam kejiwaannya. Bahkan sebagian daerah suatu ungkapan dianggap sebagai hal yang keren. Kok bisa perkataan DANCUK dianggap sebagai suatu hal yang biasa? Padahal awal-awal itu ada suatu umpatan yang perlu untuk dihindari. Tetapi sebagian di antara generasi kita saking terbiasanya mereka mengucapkan kata-kata kotor, kalau nggak ngumpat itu kurang marem. Tahu kurang marem ya? Kurang lega hatinya. Padahal itu adalah suatu kemaksiatan. Suatu kemaksiatan. Ini tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Disampaikan di sini oleh beliau, oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwa Nabi Muhammad SAW lam yakun fahisha. Beliau bukanlah orang yang keji, perkataannya enggak keji, perbuatannya juga enggak keji. Kalau nanti hatinya bagaimana? Tentunya bersih lagi. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pada umumnya beliau atau pada umumnya umat manusia, yang diucapkan itu adalah merupakan suatu gambaran apa yang ada dalam hatinya. Apalagi kalau sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi suatu kebiasaan susah untuk ditutup-tutupi. Kalau misalnya orang itu dia berhadapan dengan orang yang dia hormati, kemudian dia kelepasan mengucapkan sesuatu, padahal posisi dia saat itu adalah berada di hadapan orang yang dia hormati. Dia terbiasa ataupun terlepas mengucapkan kata-kata kotor, apalagi kalau misalnya dia saat itu lagi bergaul dengan sikelnya, dengan komunitasnya, dengan teman-teman sebayanya, dengan teman-teman sepenongkrongannya. Oleh karena itu, ini perlu untuk kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita. Dari segi apa? Dari segi omongan perlu untuk dikendalikan. Karena ini menyangkut masalah dosa. Allah Subhanahu wa taala itu mustahil dia itu ridha di saat ada orang mencaci maki ataupun mengucapkan kata-kata kotor. Mustahil Allah Subhanahu wa taala ridha. Kebalikannya bagaimana? Kebalikan tentunya Allah SWT mencintai perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang tidak ada umpatan-umpatan sama sekali. Kadang-kadang umpatan ataupun suatu perkataan kotor ini tidak hanya terjadi di lingkungan orang-orang awam, bahkan kadang-kadang berada di suatu majelis ta'lim. Ungkapan kata-kata kotor, mengumpat pembicara seorang mungkin yang diustadkan, mengucapkan kata-kata kotor, kemudian jamaahnya malah ketawa, jamaahnya malah tertawa. Ini yang mau didakwahkan ini apa ini? Kalau nanti suatu majelis ta'lim kok berisi suatu umpatan-umpatan, ini kesakralan dalam tanda kutip, ataupun kemuliaan suatu majelis, keberkahannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di dalamnya dibiasakan mengucapkan kata-kata kotor, padahal tempatnya adalah suatu masjid yang mestinya kita berusaha untuk beramal saleh, baik dari segi perkataan, dari segi perbuatan kita. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini kemudian sahabatullah Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan wala mutafahisha. Nabi Muhammad itu beliau ini kalau mutafahish ini adalah yatakallaf ataupun yatasanna.
Istilahnya itu adalah sok-sokan yang sebelumnya dia nggak kasar tapi kemudian dia kasar-kasarin ataupun dibuat-buat. Biar kadang-kadang memang sebagian di antara orang karena mungkin dianggap kurang bergaul, di saat bertemu dengan teman-teman yang lainnya yang suka untuk mengumpat, dia berusaha kadang-kadang bukan berusaha untuk nyetop mereka, tapi berusaha untuk mencontoh. Jadi pergaulan itu sangat berat, sangat pengaruhi tentang akhlak kita yang sebelumnya kita telah berusaha untuk meluruskan akhlak kita, telah berusaha untuk menjaganya biar nanti akhlak ini lurus-lurus saja. Tapi kadang-kadang dirusak oleh suatu pergaulan yang di sana banyak umpatan, di sana banyak cacian, di sana banyak pembahasan. Yang dibahas hanya masalah di antara pusar sama dengkulnya saja, ataupun sama lututnya. Kalau omongannya nggak tabu, nggak parno, dia nggak tentram sama sekali. Yang semacam ini kemudian kita bergaul dengan mereka. Ada suatu patah Arab bahwa as-sahib sahib, sahib. Jadi seorang sahabat itu bisa menarik akhlak baik dari segi buruknya ataupun dari segi baiknya. Kalau benteng akhlak kita nggak kuat, prinsip kita nggak kuat, iman kita nggak kuat, ya sudah, akhirnya sesuatu yang bibit yang baik yang ada dalam badan kita akan ditarik, dicabut, diisi dengan suatu kotoran. Kalau diisi dengan suatu kotoran, kemudian kita tetap bergaul dengan mereka, yang kita dapatkan adalah budaya-budaya yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk, kosakata kotor yang buahnya, baik dari segi bahasa Inggris, dari segi kelakuan, dari segi bahasa Jawa, dari segi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, kelakuannya, bahasanya yang buruk kemudian dia adopsi. Kalau yang dicurahkan ke otaknya, ke telinganya, ke batinnya, isinya kotor-kotor semua, maka jangan heran nanti yang dikeluarkan oleh dia juga akan kotor. Oleh karena itu perlu untuk berhati-hati. Termasuk diantaranya adalah anak kita ini, kita sekolahkan di mana dia. Rata-rata mahasiswa, rata-rata siswa, rata-rata siswi yang berada di sekolah fulan itu bagaimana mereka? Perlu untuk diperhatikan. Jangan asal murah, jangan asal kualitas dari segi fasilitas sangat bagus, kemudian langsung didaftarkan. Perlu dilihat nanti rata-rata gurunya itu bagaimana, rata-rata anak-anak didiknya itu bagaimana, omongan-omongan mereka bagaimana. Artinya kalau kita ini langsung main mendaftarkan mereka ke di suatu tempat, asalkan mungkin bergengsi karena ada duit, ataupun mungkin karena terkenal, tidak peduli masalah akhlak dari teman-temannya, teman-teman dari anak-anaknya ataupun senior-seniornya, maka nanti yang terjadi bagaimana? Ya anak kita yang sudah berusaha untuk kita jaga akhlaknya di rumah akan dituangin hal-hal yang nggak benar, mungkin dari kelakuan gurunya sendiri, mungkin dari kelakuan teman-teman mereka sendiri. Kalau sudah begitu kita berat untuk merubah mereka. Padahal keadaan rata-rata dari kita, anak-anak kita itu adalah lebih lama di luar daripada di rumah. Bagaimana kita bisa mengendalikan akhlak anak-anak kita? Sedangkan kita ini tidak berusaha untuk mencari yang terbaik, yang paling aman untuk anak kita, untuk pendidikan mereka. Semua tentunya nanti totalannya ada di akhirat. Sebelum ditotal di akhir tentunya nanti akan ada efek yang ditimbulkan di saat semasa mereka masih hidup di dunia. Jadi kita perlu untuk menghindari, biar kita tidak menjadi orang-orang yang nyelisih sunnah, nyelisih sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha untuk di saat kita bergurau, kita jangan sampai mencaci maki, mengucapkan kata-kata kotor, ataupun paling tidak jangan sampai nanti mengucapkan seekor binatang yang najisnya mughalladhah, ANJING,
ataupun derivasi ataupun seakar katanya yang sudah diselewengkan ataupun dirubah. Karena sebagian di antara kita mengetahui perkataan-perkataan anak-anak, mungkin perkataan-perkataan anak-anak remaja yang perkataan asalnya nama ANJING kemudian dirubah ANJIR ataupun ANJAI. Ini asalnya apa? Asal katanya ini ya hewan itu. Kemudian dia sebutkan walaupun toh cuma sekedar guruan. Ini menyelisih suatu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu untuk perjuangan, perlu untuk berjuang. Kemudian beliau di sini Nabi Muhammad beliau mengatakan, Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik atau orang yang terpilih di antara kalian adalah yang terbaik ataupun termulia akhlaknya. Tentunya aslinya begini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghancur nilai-nilai keislaman dalam jiwa umat manusia itu adalah di saat seseorang itu dia merasa bahwa agama itu hanyalah sholat, hanyalah puasa, zakat, haji, ataupun ibadah-ibadah makhluk yang lainnya. Agama yang ada dalam diri seorang akan hancur di saat si fulan itu menganggap bahwa Islam itu hanya berada di suatu masjid saja ataupun berada dalam sholat saja. Kemudian dia nggak memperhatikan bahwa agama Islam itu juga perlu diperhatikan di saat dia berjual beli, di saat dia bergaul dengan teman-temannya, di saat dia main bola, di saat dia lagi berbisnis, di saat dia lagi bekerja. Perlu diperhatikan Islamnya. Artinya bagaimana memperhatikan Islam di sini nih? Memperhatikan nilai-nilai keislaman dalam segala aktivitas dia. Baik sebagai seorang pembeli ataupun penjual. Bagi seorang penyedia jasa ataupun sebagai kliennya diperhatikan masalah keislamannya. Diperhatikan masalah segala aspek keislaman dalam segala aspek aktivitas kita. Baik di masjid kita menampakkan norma-norma keislaman. Baik di luar masjid, norma-norma keislaman perlu lebih untuk ditingkatkan. Karena kenapa? Karena kalau di masjid masih normal, masih wajar kalau seandainya dia memperhatikan masalah norma-norma keislaman. Justru godaan yang amat besar itu adalah di saat orang itu dia keluar dari masjid. Apakah si fulan ini dia imannya Islamnya Islam KW ataukah imannya iman yang ori? Kalau KW keberapa ini? Perlu dicek dari segi akhlaknya, dari segi akhlaknya. Rata-rata kalau misalnya ada seorang muallaf, ada seorang muallaf ataupun mungkin kalau bisa dibilang mungkin sebagian di antara mereka itu masuk Islam bukan karena sholatnya kita, bukan karena kita rajin berpuasa kemudian mereka masuk Islam, bukan karena kita rajin berhaji kemudian mereka masuk Islam, walaupun toh ada yang mungkin kisah-kisah yang langka, tetapi pada umumnya mereka tertarik dengan suatu agama Islam, dan agama Islam itu adalah dari akhlak kaum muslimin. Kalau kaum muslimin dia itu ataupun di antara orang-orang ataupun sebagian di antara kaum muslimin dia suka nipu, maka nanti yang terkena adalah Islamnya. Ada orang kafir misalnya, ada orang non-Islam, dia ngomong dengan temannya, ente hati-hati itu orang Islam dia suka nipu, dia suka mengambil barang kantor, tahu-tahu habis saja padahal kertas kemarin baru dibeli. Tahu-tahu kemudian habis semuanya.
Itu dia orang Muslim yang ngambil, orang Islam yang ngambil. Yang kena siapa? Yang kena adalah Islamnya. Bagaimana mungkin orang-orang non-Islam, orang-orang kafir tertarik dengan agama Islam? Kalau pemeluk agama Islam mereka menghindari nilai-nilai keislaman, sesuatu yang mustahil. Kemajuan, kehormatan, kejayaan umat Islam terletak di antaranya adalah karena akhlak mereka, karena penerapan mereka terhadap nilai-nilai agama Islam. Semakin jauh dari agama Islam, semakin rendah umat Islam sendiri. Semakin umat Islam berpegang pada syariatnya, berpegang pada ajaran agamanya, mereka akan dimuliakan oleh Allah, akan dimuliakan oleh umat manusia. Sehingga mereka adalah orang-orang yang jaya. Ya ikhwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketertarikan mereka itu adalah diantaranya karena faktor akhlak ataupun tingkah laku pekerti umat Islam yang mungkin mereka suka untuk berbagi, suka untuk menolong orang lain, suka untuk bersedekah, suka untuk mengucapkan kata-kata yang mulia, suka untuk membantu orang lain. Itu ada termasuk akhlak yang mulia. Dan orang-orang yang berakhlak mulia itu adalah orang-orang yang kata Nabi Muhammad SAW adalah khiyarukum, adalah khiyarukum, yaitu orang-orang pilihan, karena dia adalah yang terbaik, yaitu yang terbaik dari segi akhlaknya. Kemudian hadis yang ke-626, An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini adalah sahabat Ansar, orang Madinah terakhir yang masuk Islam. Walaupun terakhir masuk Islam, tetapi beliau menempati posisi yang mulia di sini Muhammad SAW. Ini sebagian biasanya ikhwas sekalian, kadang-kadang kalau nanti ada sebagian di antara para perawi ataupun di antara sahabat yang belum pernah kita sebutkan riwayatnya ataupun belum pernah kita sebutkan sirah singkatnya, maka kita sebutkan. Yang sering terurang sahabat Abu Hurairah, sehingga kisahnya juga sering kita ulang. Ini sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini beliau dulunya tentunya di antara penyembah berhala. Kemudian suatu saat sahabat beliau yaitu Ibnu Rawahah termasuk Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah siapa? Abu Darda. Berhala yang digunakan untuk peribadatan yang disembah oleh Abu Darda langsung dihancurkan oleh Ibnu Rawahah dan juga Muhammad bin Maslamah. Kemudian sahabat Abu Darda, beliau ngomong kepada berhala, "Halam tanakta, kenapa ente enggak ngalang-ngalang diri ente sendiri? Kenapa ente enggak membela diri ente sendiri saat diri ente dipecah-pecahin, ente diam saja?" Kemudian istrinya bilang begini, "Lau kana yanfa' au yadfa'an ahad, dafa'an nafsi wa nafa'aha." Kalau seandainya dia ini berhala ini bermanfaat kepada seseorang, niscaya dia ini akan membela diri dia sendiri. Membela diri dia sendiri aja nggak bisa, apalagi sama membela orang lain, sesuatu yang mustahil. Kemudian sahabat Abu Darda, beliau minta disediakan air untuk mandi. Habis mandi, kemudian beliau menggunakan pakaian yang sangat bagus menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Ibnu Rawahah dan juga sahabat Muhammad bin Maslamah, kebetulan saat itu beliau berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ibnu Rawahah beliau mengatakan, "Innama jaa liyatlubuna," atau kama qala, dia yang datang kepada kita ini karena untuk mencari kami, karena tadi itu kami itu menghancurkan berhala-berhalanya. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Innama ja'al yuslim," dia ini datang untuk masuk agama Islam karena Allah SWT telah menjanjikan bahwa Abu Darda dia itu akan masuk Islam.
sehingga kemudian beliau ini masuk Islam dan beliau mendapatkan sebutan Nabi Muhammad SAW yaitu ni'mal faris ataupun ni'mal faris, yaitu seorang penunggang kuda, seorang pahlawan yang terbaik. Dan ini beliau di antara sahabat, di antara 4 sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Anas bin Malik, ini hadis-hadis yang sahih, bahwa matan Nabi SAW walam yajma' Al-Qur'ana ghairu arba'ah. Nabi Muhammad SAW beliau meninggal dan Al-Quran belum terkumpulkan kecuali oleh 4 orang ini, ataupun oleh 4 orang ini. Di antaranya adalah sahabat Abu Darda, kemudian juga sahabat Mu'adz bin Jabal, kemudian sahabat Zaid bin Thabit, termasuk juga Abu Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Ini beliau di antara sahabat. Ya tentunya para sahabat rata-rata mereka selalu mengikuti wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW, termasuk sahabat Abu Darda ini. Nabi Muhammad SAW, kata beliau ini, memberikan suatu wasiat kepada sahabat Abu Darda dengan tiga hal. Lan ada'unna ma'ishtu, kata beliau. Lan ada'ahunna ma'ishtu. Ana tidak meninggalkan 3 pesan ini selama aku hidup. Apa di antaranya? Yaitu sholat witir sebanyak ataupun sholat witir sebelum tidur, termasuk sholat duha, termasuk yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Ini adalah di antaranya perkataan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian di sini beliau menceritakan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ma min syai'in asqala, tidaklah ada suatu amalan yang lebih berat ataupun asqal fi mizanil abdi, dalam timbangan amal seorang hamba al-mu'mini yang mukmin, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang mulia. Artinya bahwa pemberat amal ibadah umat manusia yang paling berat amal kebaikannya itu adalah terletak pada husnul khuluq, pada akhlak yang mulia atau pekerti yang mulia. Tentunya ini apakah dimungkinkan nanti ada suatu yang lain yang menyamai husnul khuluq ini? Tentunya ada. Ini tidak menafikan ada hal yang lain yang menyamai husnul khuluq, tetapi untuk melebihi itu enggak ada. Ini pengertian dari asqal fi mizanil abdi yaumal qiyamah. Apakah ini secara mutlak? Tidak secara mutlak. Dari segi apa? Dari segi tentunya masalah tauhid, masalah kalimat la ilaha illallah ataupun iman, ini melebihi husnul khuluq. Artinya ini kalau dibuat berlevel-level, tauhid yang pertama ataupun iman yang pertama, baru kemudian husnul khuluq. Sedangkan amal-amal saleh yang lainnya berada di bawah husnul khuluq. Dari siapa? Dari segi beratnya timbangan amal kebaikan. Ini yang dibahas ataupun disampaikan oleh para ulama. Kemudian di sini Nabi Muhammad beliau mengatakan, wa innallaha yubghidul fahishal badhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang keji dan suka berkata rendah ataupun jorok. Tadi ini masalah al-fahish. Kalau dari segi perkataan, bisa dari segi perbuatan, yaitu perbuatan yang kotor atau perkataan yang kotor. Allah Subhanahu wa taala itu membenci perkataan yang keji, perkataan yang rendah ataupun hina. Kalau Allah membenci perkataan yang rendah, perkataan yang hina, perkataan yang kotor, perkataan yang mungkin kasar, berisi suatu umpatan-umpatan ataupun cacian-cacian, maka tentunya sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang berusaha untuk mendapatkan suatu ridho dari Allah SWT, maka dia tentunya tidak akan mengucapkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena Allah SWT yubghid artinya adalah murka, enggak senang terhadap perkataan yang keji. Bagaimana mungkin kita itu berharap pahala yang banyak, sedangkan perkataan kita waktu demi waktu, menit demi menit, kita sering mengucapkan kata-kata kotor. Malah kita nggak mendapatkan suatu pahala, justru yang kita dapatkan adalah suatu dosa. Tentunya bernilai suatu maksiat, bernilai suatu dosa. Karena kenapa?
karena kita telah mengucapkan suatu perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 627. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Nabi Muhammad SAW beliau ditanya tentang rata-rata ataupun hal yang ataupun amalan-amalan yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam surga itu apa? Kemudian dijawab oleh Muhammad SAW, yaitu yang pertama adalah taqwallah. Taqwallah itu apa? Bertakwa kepada Allah. Yang sering kita sampaikan di antara definisi takwa itu adalah an naj'ala bainana wa baina azabillahi wiqayah. Kalau kita itu menjadikan antara diri kita dan juga antara azab Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ataupun membuat suatu tameng ataupun pelindung, ada azab Allah di sini kita menjadikan membuat suatu pelindung antara azab Allah dengan diri kita. Inilah yang disebut sebagai takwa. Caranya bagaimana? Wiqayah atau pelindung ini modelnya bagaimana? Dengan cara kalau ada suatu perintah dari Allah, dari Rasulullah kita laksanakan. Kalau ada suatu larangan maka perlu untuk kita jauhi. Inilah yang disebut sebagai takwa Allah. Kalau gambaran seorang itu ya ikhwah sekalian, dia punya bayangan. Dia punya bayangan dalam otaknya. Dari segi apa? Kalau bayangan dia ini sesuai dengan syariah ataupun sesuai dengan penjelasan ilahi, maka insya Allah dia akan aman. Ataupun tindak tanduknya, perbuatannya, al-ahwal al-badaniyah, jasadnya, al-jawarihnya, organ tubuhnya, dia tetapkan, laksanakan sesuai dengan tasyri' ilahi, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan aman. Orang-orang yang mikir untuk dan juga untuk terus berusaha agar dia lurus-lurus saja untuk menjalani suatu syariah, maka inilah orang yang bertakwa. Karena di saat dia ini lurus-lurus saja dalam menjalankan suatu syariah, di saat dia hidup di dunia ini, tentunya kalau ada suatu perintah dia jalan. Kalau ada suatu larangan tentunya dia akan menjauhinya. Tentunya untuk mencapai level muttaqin ini aral cukup berat. Aral merintang cukup berat. Karena tentunya nanti ini buahnya adalah buah manis. Karena berisi tentang masalah mendapatkan suatu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau takwa itu nanti buahnya adalah bisa masuk surga, tentunya surga itu mahal. Kalau surga mahal nggak mungkin bisa dibeli dengan hal-hal yang murah, nggak mungkin bisa dibeli dengan hal yang murah. Tapi masalahnya hal-hal yang mahal ini bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan syahwat kita. Oleh karena itu Muhammad beliau mengatakan hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di sebagian riwayat huffatin naru bil syahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan kesenangan-kesenangan yang disenangi oleh umat manusia, disenangi oleh hawa nafsu umat manusia. Kalau misalnya orang yang nggak mengenal agama atau pada umumnya, di saat misalnya walaupun toh orang yang suka datang ke masjid, walaupun toh orang yang suka untuk menghadiri suatu kajian, kalau misalnya disuruh jujur, ente kalau misalnya berdua-duaan dengan seorang perempuan yang sangat cantik, kalau seandainya tidak ada dosa, tidak ada nilai-nilai kemaksiatan, kira-kira ente mau ataukah tidak? Maka akan dijawab mau. Akan dijawab mau. Berarti kesenangan ini yang berisi suatu syahwat
memang dicenderungi oleh umat manusia. Masalahnya syahwat-syahwat ini nanti yang mengelilingi yang mengelilingi neraka. Ada kebolehan untuk berjudi, berarti dia ngikutin syahwatnya. Maka inilah nanti neraka terakhirnya. Kalau dia ngikuti hawa nafsunya, mabuk-mabukan, main perempuan, judi, maling, merampok, menipu orang lain, menzalimi orang lain, mendurhaka terhadap orang tuanya, tidak mau sholat ataupun yang lain sebagainya. Ini ada hal-hal yang dikehendaki oleh nafsu bejat umat manusia. Ini adalah yang melilingi neraka. Di saat orang itu dia mudah untuk berbuat, untuk melanggar suatu syahwat, artinya menuruti syahwatnya, melaksanakan ataupun mungkin memanjakan syahwatnya, tentunya nanti dia ini akan masuk ke neraka. Sebaliknya untuk orang-orang yang dia melawan hawa nafsunya, di saat orang-orang teman-teman sepergaulannya dia sudah main perempuan, dia main judi, dia main hal-hal yang mungkin yang jauh dari norma-norma agama Islam. Tentunya orang ini dia melawan gejolak syahwatnya ataupun kehendak jiwa atau kehendak hawa nafsunya. Di saat dia melawannya, tentunya ini berat, hal-hal yang enggak mengenakkan. Hal-hal yang enggak mengenakkan. Antum datang ke sini saat ini ya ikhwas sekalian. Datang ke sini saat ini. Kalau misalnya mau jujur-jujuran, enakan mana antum datang ke sini ataukah hanya kemudian sambil baring, disediakan kopi, disediakan mungkin sate, disediakan makan malam, ditemani oleh istri, ditemani oleh cewek misalkan. Kira-kira beratan mana datang ke sini ataukah yang poin tadi itu? Tentunya lebih mudah ke sono. Tetapi antum tetap mau datang ke sini. Ini hal-hal yang enggak mengenakkan ini. Antum datang ke kajian melawan hawa nafsu antum sendiri. Antum datang ke masjid untuk sholat berjamaah, antum melawan hawa nafsu antum sendiri. Antum berpuasa di bulan Ramadan di saat sebagian di antara orang mereka marung itu masuk ke warung kemudian makan di sana. Kalau kampung anak istilahnya marung. Berarti bertolak ataupun melawan hawa nafsu kita sendiri. Ini hal-hal yang gak mengenakkan, ini karena berletangan dengan hawa nafsu kita sendiri. Di saat kita berhasil melawannya, kita melawan hawa nafsu kita sendiri, maka tadi itu adalah wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak mengenakkan. Di saat kita berhasil melawannya, berhasil melewati hal-hal yang gak mengenakkan, insya Allah buahnya adalah manis yang berupa surga. Orang-orang yang mawas diri, dia paham tentang masalah surga, paham masalah neraka, paham tentang konsekuensi kalau dia itu menuruti hawa nafsunya, dan dia sangat paham tentang akibat baik yang akan dia terima di saat dia melawan hawa nafsunya sendiri. Tentunya ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa ini sangat berat. Tentunya sangat berat. Karena tadi ini ya ikhwas sekalian, kita perhatikan yang poin inti dari hadis tadi ini. Yang poin pertama adalah rata-rata ataupun yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam surga itu apa? Adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tadi itu masalah dia melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya untuk tidak melaksanakan hal-hal yang menuruti hawa nafsu. Tentunya berbuah surga. Ya ikhwas sekalian, masalah takwa ini. Di saat tentunya takwa perlu untuk kita jalankan dalam segala aspek kehidupan kita. Orang yang mencari suatu rezeki, menyambut suatu rezeki, kemudian dia memperhatikan masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau nggak halal dia nggak mau. Kalau ada syubhatnya dia nggak mau. Kalau jelas-jelas halal baru kemudian dia ambil, baru kemudian dia bekerja di sana. Yang ada syubhat-syubhatnya kemudian dia hindari. Ataupun kalau ada potensi bahwa pekerjaan di suatu bidang ini kok nanti akan lari ke arah syubhat, campur antara halal sama haram,
maka dia akan membuat suatu peraturan, misalnya ana sebagai penyedia layanan jasa apa saja yang halal. Kemudian ana membuat suatu batas-batasan ini dari segi apa? Misalnya penyedia layanan untuk ngeprint ataupun printing ataupun apa namanya yang masalah printingnya untuk ngeprint ya, atau untuk mencetak mungkin kitab, mencetak buku, mencetak mungkin banner ataupun yang lain sebagainya. Di saat orang yang berbisnis yang printing ini, digital printing ataupun yang lain, kemudian dia membuat suatu peraturan, kami tidak melayani untuk mencetak suatu bisnis yang ada unsur ribanya. Kami tidak melayani suatu bisnis ataupun suatu keperluan yang di sana ditampilkan gambar umat manusia, khususnya yang perempuan, dijadikan sebagai promosi. Kami tidak mau menerimanya. Di saat seseorang ini dia membuat suatu peraturan semacam ini, berarti dia ini bekerja mencari suatu rezeki dengan memperhatikan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka nanti bagaimana kita menggunakan suatu kaidah ayat yang sangat umum, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian di sebagian juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT akan diberikan suatu solusi. Ini berlaku dalam segala aspek kehidupan kita, dalam semua kegiatan kita. Di saat kita bekerja ya ikhwah, kemudian kita mikir masalah ketakwaan, maka Allah akan mendatangkan klien-klien yang mikir masalah ketakwaan juga. Di saat mendengar misalnya di sebaran di WhatsApp, di media sosial, di Facebook, di Telegram, di Instagram misalnya, bahwa digital printing di tempatnya si fulan ternyata dia melarang hal-hal yang berbau riba, hal yang berbau mungkar untuk di-print, untuk dicetak di tempat-tempatnya dia. Berarti orang ini tahu ngaji dia. Tahu nggak ngaji? Kita sebagai seorang yang nggak punya digital printing sendiri akan lebih tentrem di saat kita berusaha untuk meramaikan bisnis dia. Dengan demikian maka nanti akan terjaring yang datang ke tempat orang tersebut untuk ngeprint itu adalah orang-orang yang Islamnya bukan Islam yang KW, orang-orang yang tahu ngaji, orang-orang yang mikir hal haram. Diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa berlaku dalam segala hal ya ikhwan. Bisa berlaku dalam segala termasuk diantaranya masalah pernikahan. Di saat kita ini, di saat antum yang mungkin khususnya yang belum menikah ini, di saat antum mau membangun rumah tangga, proses yang antum jalani dengan perhatikan ketakwaan kepada Allah SWT. Nggak mau pacaran, tidak mau untuk sayang-sayangan di WhatsApp, tidak mau untuk gandengan bareng, tidak mau untuk jalan bareng dengan akhwat yang belum halal, tidak mau untuk hal-hal yang haram, maka nanti akan diberikan solusi oleh Allah SWT yang berupa apa? Akan dipertemukan dengan seorang jodoh yang sekufu dengan antum, yang mikir masalah hal haram. Kalau antum khususnya yang belum menikah ini ataupun mungkin yang mau buka cabang, di saat misalnya kita mencari di internet, kemudian kita juga nggak memperhatikan masalah hal haramnya, sehingga kemudian menggunakan kemudian melaksanakan hal yang mungkar di sana ataupun sayang-sayangan di sana, maka yang antum dapatkan kalau misalnya mendapatkan seorang jodoh, maka levelnya selevel antum semacam itu, selevel orang yang mencari, sehingga nggak akan dipertemukan oleh Allah SWT dengan orang-orang yang suci, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Nggak akan dipertemukan. Yang error akan ditemukan dengan orang-orang yang error juga. Maka nanti kalau error sama error ketemu akan membangun suatu rumah tangga, maka nanti anak yang terlahir juga anak yang error, yang nggak perhatiin masalah syariahnya. Sehingga ya ikhwas sekalian, perhatikan dalam segala aspek kehidupan kita, ketakwaan perlu untuk kita pertimbangkan, perlu untuk kita pikirkan. Kalau ketakwaan nanti kita pikirkan, maka nanti Allah memberikan suatu solusi yang syar'i. Di saat kita berusaha
menjalankan suatu kesunahan Nabi Muhammad SAW disertai dengan ketakwaan kepada Allah SWT, maka Allah akan mudahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang bid'ah. Akan ditunjukkan teman-teman yang suka kesunahan dari segala aspek kehidupan ya ikhwas sekalian. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala seluk-beluk kehidupan kita ini, dalam segala aktivitas kita. Sudah habis waktunya? Habis? Nah, ini satu poin nanti untuk masalah husnul khuluq di dalam hadis ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah SWT meridhoi majelis taklim kita insyaallah. Semoga kebaikan-kebaikan yang disampaikan di dalam setiap majlisnya semoga dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya insyaallah amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.